Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para guru yang begitu banyak hadir pada malam hari ini. Ada guru kita semua, Kiai Mir'an Samsuri yang saya hormati, keluarga besar Pondok Pesantren Mahasina yang saya hormati, jajaran PCNO Kota Bekasi, dari Suriah, Tanfidiyah, Banom yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati. Malam hari ini istimewa. Saya datang ke Lailatul Ijtima PCNO Bekasi itu rasanya sudah 2 kali. Di tingkat PC sekali, waktu hari santri Diaspi itu nggak tahu itu yang mengadakan siapa, tapi rasanya NO. Apa? Itu MWC. Oh iya, itu MWC ya. Ah iya, di tempat antum datang ya. Ini kali kedua saya kumpul Lailatul Ijtima. Ini tentu ingin membangun kesadaran kita ber-NU. Di antara istimewanya ajaran agama Islam. Islam ini mukjizatnya itu bukan sekedar membungkam akal, tetapi justru mengajak akal untuk berpikir. Beda kalau mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu mukjizatnya itu betul-betul mematikan akal. Contohnya mukjizat Nabi Ibrahim. Akal manusia dimanapun dan kapanpun itu tahu dan meyakini kalau api itu panas dan membakar. Tapi di tangan Nabi Ibrahim, api yang panas jadi dingin, api yang membakar jadi keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Semua Pak, mukjizat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu mematikan akal. Tapi mukjizat yang kayak begitu itu nggak akan kekal abadi. Dulu kata Prof. Quraisy Shihab, ya, ini Habib juga Pak Ba'alawi. Ini Habib juga ini Ba'alawi. Ini kata Prof. Quraisy Shihab, mukjizat yang Allah berikan kepada seluruh nabi selain Nabi Muhammad itu selalu bersifat indriawi, mengagumkan akal, tetapi bersifat temporer sementara. Kayak Nabi Ibrahim tadi, mukjizatnya itu terlihat hebat. Akal pada masa itu tidak memiliki peran apapun karena api yang panas jadi dingin, api yang membakar itu mendatangkan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Tapi mukjizat Nabi Ibrahim yang hebat dulu itu sekarang boleh jadi tidak lagi mengagumkan. Saya ini pernah ceramah, alhamdulillah pengalaman banyak. Satu ketika saya itu diundang sama TK, anak SD lah. Saya pikir yang saya ceramahin itu wali muridku. Tiba-tiba betul-betul anak TK. Itu ceramah paling sulit dalam hidup saya. Saya lihat jam kok nggak berputar-putar. Kepengen cepat saya tinggalkan yang namanya apa itu? Panggung. Kenapa? Ya bisa dibayangin Pak. Anak TK saya ceramahin. Saya mulai assalamualaikum, naik dia ngambil pisang. Yang satu naik ngambil pisang, yang satu pinjam mic saya. Jadi ceramah itu sambil
Saya ceramah pernah sekali lagi Pak, tapi saya dapat ilmu di depan anak SD. Saya masih ingat, karena itu menjelang Idul Adha, maka kepala sekolah itu minta sama saya supaya cerita tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya. Saya cerita dalam ceramah itu, anak-anakku, Nabi Ibrahim itu bapak dari semua agama besar, ulul azmi minar rusul, mukjizatnya nggak mempan dibakar. Saya dulu dengar ceramah kayak gini, itu terpukau Pak. Kok bisa ya nggak mempan dibakar? Masih muda ya. Saya dulu dengar kayak begini, itu terpukau. Tapi saya lupa Kiai Abu Bakar. Kalau saya ceramah itu di depan generasi Samsung dan generasi iPhone. Hati-hati dia. Dulu kita punya santri di pesantren, itu mesti kalau santri samina wa apa kata guru dia taat. Maka jadi kiai 20 tahun yang lalu itu enak. Suaranya di pilkada dulu tuh. Kalau Roy Surya bilang pilih calon nomor 1 itu sampai ke bawah itu kiai. Kapan? Kalau info Bekasi enggak. Samina wa pikir-pikir. Kalau saya melihat itu, yang itu seperti Novanya sama kekuatan pilihan. LBN mikir, saya dapat apa nih? Biasanya cari lawannya. Itu di info tempat lain Pak, mudah-mudahan di Bekasi enggak begini. Saya dulu berpikir, kalau santri dulu itu samina wa dikasih tahu sama guru dia dengar. Tapi santri sekarang itu samina wa pikir-pikir. Ada anak SD Pak, saya ceramah kayak begitu, angkat tangan dia instruksi. Saya baru kali ini juga ceramah di instruksi orang. Angkat tangan dia, Pak, begitu. Asalnya saya diamkan. Karena saya diamkan, tambah ngotot maju ke depan. Saya tanya, ada apa? Saya mau bicara. Maju dia ke depan, mau ngomong apa? Saya tidak setuju dengan ceramah Bapak. Hebat juga nih, ya. Katib Surya PBNU itu seperti itu kan. Saya tidak membayangkan gimana ketua IPWK di Bekasi. Saya tidak setuju dengan ceramah Bapak. Saya tanya, apanya yang kamu tidak setuju? Begini Pak, kalau mukjizat seorang nabi, kehebatan seorang nabi itu hanya diukur karena nggak mempan dibakar, maka tetangga saya itu juga hebat karena nggak mempan dibakar. Saya dengar gitu kaget. Saya tanya, tetanggamu siapa? Nabi Ismail? Bukan. Nabi Ishak? Bukan Nabi Kiai? Bukan. Wali Songo tambahan abad 21 kata saya. Bukan, tetangga saya bukan Kiai, bukan wali. Siapa? Pemadam kebakaran. Saya dengar begitu. Itu secara mantik benar. Secara logika mantik benar. Coba dipikir-pikir. Kalau biasa membreakdown satu masalah, itu kita lihat Nabi Ibrahim dulu dibakar. Itu nggak mempan karena malaikat Jibril itu bawa jimat bersertifikat halal. Nggak iya kan? Bapak tahu semua ketika lagi tafsir itu. Begitu Nabi Ibrahim itu diikat oleh Raja Namrud, maka malaikat Jibril kan turun. Tenang Ibrahim, Allah sudah berfirman. Untungnya Jibrilnya habis ngaji Al-Quran. Ngomong di ayatnya itu, ya naru nakiroh. Coba ma'rifat, nggak tenang Nabi Ibrahim. Karena kalau nakiroh itu tufidul umum. Ini saya ngaji pakai begini, biar bapak tuh percaya kalau saya itu suriah PBN. Jadi suriah itu memang harus ngerti nahu, ngerti sorof, baca ihya, itu suriah. Kalau suriah NU nggak bisa baca kitab, saya mohon mundur malam ini.
Makanya saya pidato kali ini agak beda dengan ceramah maulid. Supaya Bapak yakin saya Surya, makanya saya juga datang pakai sarung. Karena syarat dari Surya Ego itu dua. Sarungan. Yang pertama sarungan, yang kedua tidak tahu harga sarung. Itu penting. Ya. Kalau sarungan tapi masih tahu harga sarung, itu ketua LDC. Kalau Surya itu sarungnya banyak, dibanding harganya nggak tahu. Karena kalau Surya ini batuk, itu seminggu kemudian itu BHS jatuh nggak dari kamar. Jadi Bapak hati-hati itu. Kalau Bapak saya tanya harga sarung masih tahu, nah itu berarti nggak punya karomah. Karomahnya Kiai Ego itu rajin ngerokok, nggak tahu harga rokok. Tapi kalau rajin ngerokok, tapi masih tahu harga di Samsung, ya, itu bukan kiai, itu hampir kiai. Kalau kiai itu nggak tahu harganya, tapi selalu apa ini menikmati. Itu politik juga gitu kan. Kiai itu biasanya nggak ikut-ikut kegiatan politik, tapi menikmati hasil politik. Waktu kampanye kiai tidak ikut, tapi begitu calonnya menang, itu soal pertama ke rumah kiai bukan ke rumah sukses, Pak. Ini kalau kita terusin, Nabi Ibrahim itu kata anak TK tadi, Pak, kalau soal itu sekarang tetangga saya itu nggak kalah dengan Nabi Ibrahim. Kenapa? Tetangga saya itu pemadam kebakaran, tugasnya sama api dan nggak pernah pemadam kebakaran itu. Kalau ada naudzubillah kebakaran di Bekasi, begitu mau berangkat ke lokasi kebakaran, itu ada yang sempat nanya sama bakso masakil, itu ayat yang narukumi bardan wasalaman masih berlaku apa sudah expired? Saya rasa nggak ada ya. Pemadam kebakaran berangkat itu terus baca yang narukumi bardan wasalaman. Yang ada dia ambil bajunya, dia pakai helmnya yang dihasilkan oleh peradaban manusia yang mampu membuat baju tidak terbakar oleh panasnya api, yang mampu membuat multiplek kaca yang keras tidak hancur karena hantaman. Lihat, saya diomongin sama anak SD, itu saya bilang, kata orang sekarang kena mental. Saya pulang, saya pikir-pikir, mau Indo anak SD itu betul. Mukjizat semua nabi. Kalau berlaku sampai hari ini, dunia itu kekacauan. Contoh, Nabi Soleh. Bapak tahu Nabi Soleh? Nabi Soleh itu hebat. Pintar melukis. Hebatnya, kalau lukisannya dipegang, nyata. Itu hebatnya. Unta Nabi Soleh itu, yang di Madain Soleh, yang sekarang orang umroh, suka diajak ke Al-Mantiqoh Al-Ula di Arab Saudi. Itu dulu Nabi Soleh. Nggambar unta. Untanya dipahat di batu, dipegang hidup. Seandainya ilmunya Nabi Soleh yang diwariskan oleh kita. Kita ini kan al-ulama warasatul anbiya. Terus kita mewarisi ilmunya Nabi Soleh. Rasanya hidup hari ini berantakan karena ilmunya Nabi Soleh. Contoh, Lailatul Ijtima. Kalau Khatib Suriah PCNU Bekasi mewarisi ilmunya Nabi Soleh, tenang setiap Lailatul Ijtima. Nggak usah mikir proposal, tinggal tanya Lailatul Ijtima bulan depan tempatnya di mana, mau makan apa. LDN mau bilang saya mau makan sate Madura, gampang, tinggal bawa kertas sama pulpen, gambar gerobaknya, orang Maduranya, satenya, kecapnya, arenya, panggangannya, kipasnya, pegang, jadi. Bapak senang nggak? Senang. Tapi Khatib Suriahnya disantet sama tukang Madura sate sebentar. Kenapa? Orang ini pas sate dari pagi sampai sore, nggak ada yang beli sate. Kenapa? Kalau mau beli sate, datang sama kiai. Saya nggak bisa membayangkan. Kalau mukjizat terbesar Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Al-Masih itu kan masa Musa. Keilmunya Nabi Musa itu kayak ilmunya Kiai Sembur. Kan ada tuh kiai itu ya. Mas, ada orang sakit,
disembur sama ludahnya sehat. Bapak jangan minta sama saya. Kalau bapak saya sembur pakai ludah saya, barokah nggak ada, COVID-nya indah. Ini Nabi Isa alaihissalam. Itu mukjizatnya pengobatan. Bapak bisa bayangin, kalau ilmunya Nabi Isa nurut ke saya, maka saya yakin saya datang ke pesantren Mahasiswa malam ini nggak akan disuruh ceramah. Ini orang selapangan anti berobat sama saya. Ada orang sakit apa saja, saya usap badannya sembuh. Apa yang terjadi? Besok apotek tutup, rumah sakit bangkrut, dokter nganggur. Coba lihat. Itu mukjizat yang tidak akan mendorong peradaban manusia dan tidak mendorong orang untuk menggunakan akal. Kenapa? Akal di situ tidak fungsi. Tapi Islam dilakukan menurunkan wahyu Al-Quran, menurunkan wahyu kepada Rasulullah, menjadi satu kesatuan Al-Quran was sunnah, masdarani min masadir tasyrik, sumber hukum utama. Tetapi sumber hukum utama ini membutuhkan yang namanya apa itu? Akal. Maka kita lihat kerjaan NU dari dulu sampai sekarang itu sebetulnya menghidupkan ajaran agama di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan zamannya. Contoh, supaya kita ngerti apa tugas kita jadi orang NU. Ini jangan sampai NU itu ramai menjelang muktamar. NU itu bergiliran ya, kadang-kadang itu menjelang muswil. Mau musda, siapa yang nyalon jadi ketua, itu biasanya mulai ramai juga. Nanti begitu terpilih, itu tiba-tiba ada ini hilang satu-satu. Padahal NU dulu itu kerjaan ulama. Dulu waktu saya ngaji, kata guru saya begini, Faiz, nanti inti dari ilmu yang kamu dapatkan setelah kamu berilmu, tugas utama itu, kata guru saya, tugas ulama, ini karena NU itu Nahdlatul Ulama, itu istikhrajul ma'ani minan nusus bifarti dhihni wa quwwatul qardiha. Tugas ulama itu istikhraj. Apa istikhraj itu Pak? Istikhraj itu menyimpulkan al-ma'ani, makna yang tersembunyi minan nusus dari apa yang ada di Quran dan hadis bifarti dhihni, dengan kekuatan atau ketajaman mata batin, wa quwwatil qardiha, dan kekuatan logika. Kata guru saya, ini tugas ulama dan itu nanti yang dikerjakan oleh NU. Satu contoh, ada orang yang tidak tahu, kemudian memfitnah NU, suka cari muka depan pemerintah. Karena dulu Nahdlatul Ulama itu pernah memberi gelar sama Presiden Soekarno. Bung Karno itu dikasih gelar sama Suriah PBNU, itu rapat Suriahnya di Istana Kimanas, itu memutuskan Bung Karno itu dinobatkan menjadi waliul amri daruri di Syaukah. Jadi sebetulnya imamnya orang Indonesia itu Bung Karno. Bung Karno itu sama Nahdlatul Ulama itu dikasih gelar waliul amri daruri di Syaukah. Jadi imam umat Islam itu ditakdiskan namanya Presiden Soekarno. Zaman itu banyak orang salah paham, dianggapnya NU itu sedang cari muka sama siapa ini? Bukan. Padahal gelar itu karena ulama NU menghadapi persoalan yang berkaitan dengan fikih harus mendapatkan jawaban agama, maka ini dikembalikan kepada agama, dikeluarkanlah yang namanya opini. Kalau sekarang itu namanya opini keagamaan. Apa pertanyaannya? Masyarakat di kampung itu nanya,
Kalau ada perempuan tidak punya wali, ini biasanya anak yang diketemukan atau na'udzubillah, mohon maaf, anak hasil perzinahan, ini tidak ada walinya. Ketika nikah, ini secara fikih itu kan harus wali apa ini? Hakim. Persoalannya, kewalian Rasulullah dulu ketika misalnya Nabi menikahkan orang yang tidak punya wali, itu karena kenabiannya, apa karena imamah kepemimpinan Rasulullah di dalam negara yang punya kewajiban mengurus rakyat. Maka ulama berkesimpulan, kalau ini Nabi menjadi wali itu bukan karena status kenabiannya. Kalau karena status kenabiannya, maka nanti hak itu tidak berpindah kepada Sayyidina Abu Bakar, tidak berpindah kepada Sayyidina Umar, tidak berpindah kepada Sayyidina Utsman, tidak berpindah kepada Sayyidina Ali, apalagi kepada Presiden Prabowo. Ini logika fikihnya. Ya kepada itu saja tidak pindah, apalagi yang lebih jauh. Lalu nanti bagaimana? Maka disimpulkan bahwa Nabi itu menggunakan haknya bukan sebagai Nabi, tetapi sebagai rasul daulah. Oleh karena itu kata ulama, kalau nanti penghulu-penghulu di kampung-kampung menikahkan perempuan yang tidak punya wali, atas hak apa penghulu KUA menikahkan mereka kalau kita umat Islam tidak mengangkat dan mentahbiskan presiden itu sebagai apa ini? Imam. Maka diputuskan itu secara fikih, walaupun ini Bung Karno tidak memenuhi syarat sempurna seperti yang dikehendaki oleh fikih, tapi ijtihad ulama waktu itu menuliskan waliul amri Bung Karno itu sebagai imam kita ad-daruri bisyaukah, karena fakta beliau yang menjadi presiden menang secara politik. Maka ijtihad NU itu hidup Pak di tengah-tengah masyarakat. Kalau tadi Pak Jenderal Dudung tuh bilang ini Subhanul Waton lagu NU. Itu anehnya nggak nyebut-nyebut nama NU. Coba, Bapak kalau ada acara NU, itu pasti lagunya Subhanul Waton, Jalal Waton. Jalal Waton itu dari awal sampai akhir ada nyebut-nyebut NU. Nah, bahkan teman saya yang orang Inggris itu kalau baca NU itu punya filosofi mikirin orang lain, nggak pernah mikirin dirinya sendiri. Kok begitu kan saya? Karena bahasa Inggrisnya NU itu dibaca NU. U itu Anda. Jadi orang NU itu tugasnya mikirin orang lain. Kalau mikirin orang dirinya sendiri, ego, itu bukan orang NU. Saya kalau saya boleh ngomong begitu, rada salah. Ternyata lagu Subhanul Waton itu tidak ada NU. Tapi semua orang bilang itu lagunya orang NU. Tapi dari awal sampai akhir yang NU bicarakan pada lagunya itu bukan ke-NU-an, tetapi kebangsaan dan keumatan. Maka Bapak, ini menarik. Dulu tahun 35, saya belum lahir, Bapak sudah lahir. Ya? Tahun 35, Muktamar NU di Banjarmasin yang nanti melahirkan keputusan kebangsaan bahwa Indonesia itu Darussalam. Itu luar biasa. Itu bukan keputusan politik. Itu tidak lahir dari nilai kebangsaan dan keumatan. Itu lahir dari keyakinan keagamaan orang itu. Dulu ada masalah Pak, di tengah masyarakat. Itu nggak ada urusan sebetulnya. Kalau ayat Quran, ibarat Quran, ini nggak ada urusan sama asbabun nuzul, nggak ada urusan sama asbabun wurudnya. Tapi nanti keputusan Muktamar NU itu menjadikan NU menganggap bahwa negara Pancasila ini adalah Darussalam yang harus dijaga keberlangsungannya. Itu pertanyaan dari masyarakat. Kata orang di Kalimantan, kalau saya di tengah hutan, hendak mau jenazah, ada orang mati di tengah hutan, hendak punya identitas. Tahun 35
jangan anggap gampang cari informasi. Kalau sekarang gampang, mayatnya foto, setelah foto viralkan. Kalau sudah viralkan, itu 5 menit mesti yang jawab, oh, itu tetangga saya. Tapi dia kan gak ada sarana informasi. Persoalan fikihnya, kalau ada saya nemu orang mati yang tidak ada identitasnya, penduduk sekitar tidak pernah tahu siapa orang ini, persoalannya jenazah ini boleh enggak saya urus dengan cara Islam, meyakini bahwa orang ini orang Islam. Karena kalau orang ini bukan orang Islam, kan dia tidak boleh. Di tajhis itu dijaga kehormatannya dia, dikafankan dia, dikuburkan dia, tapi disolat tidak. Kenapa? Karena bukan muslim. Tapi kalau muslim, saya punya kewajiban sampai apa ini? Mensolatkan. Maka ditanya itu sama rakyat. Jadi ini ada kasus jenazah tanpa identitas. Boleh enggak jenazah ini mau kita hukumi sebagai muslim apa non muslim? Maka sama utama itu dihukumi muslim. Kenapa? Merujuk sama kitab dulu namanya Bughyatul Mustarsyidin. Ini juga karangan Habib. Ya, saya ngomong-ngomong begini kan saya udah gatal. Ya. Ini orang tiap hari berantem masak, nggak selesai-selesai. Sayangnya Pak Jenderal udah pulang tadi, saya mau ngomong sebetulnya. Ya, Bughyatul Mustarsyidin yang dijadikan rujukan di Muktamar NU di Banjarmasin yang melahirkan keputusan bahwa Indonesia itu Darussalam. Itu karangan Habib Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Masyhuri. Buka sejarah pasti Ba'alawi. Bapak jangan bilang, wah ini pidato kayaknya ada pesanan Ba'alawi. Tidak ada urusannya dengan Ba'alawi. Urusan saya itu mengikuti guru-guru saya. Kalau ini jadi kita rujukan, masa iya orang NU di bawah kemudian bilang ini beda rasa? Enggak begitu cara jadi NU. Gak apa-apa, Bapak nggak setuju nggak usah bulan saya. Ya, gak apa-apa, undangan saya udah penuh sampai bulan Saban, nanti tenang aja. Ya, saya tidak ada urusan, tapi urusan saya. Kalau Bapak tidak setuju dengan perilaku sebagian habaib, sama, saya juga sering tidak setuju. Tapi ketidaksetujuan itu tidak kemudian dibawa ke arah yang aneh-aneh. Nasab itu ijtihadi. Nasab itu ijtihadi. Yang maksum itu cuma Rasulullah. Anak keturunan Nabi itu tidak maksum. Bapak tahu ayah saya itu Syukran. Bapak lihat saya begini pantas anaknya Pak Syukran. Nauzubillah, misalnya saya, Bapak tahu saya anaknya Syukran. Ketemu di Metropolitan Mall di Pasidakatu. Saya pakai celana jeans sobek-sobek, ya. Rambutnya saya cat, saya pakai kalung. Bapak meragukan nasab saya? Tidak. Paling Bapak bilang kasihan banget ya Jesse Pram ya. Bapaknya bikin pesantren capek-capek, anaknya berjalan kayak begini. Selesai. Bapak boleh hina saya, Bapak boleh koreksi perilaku saya, tapi jangan kemudian dibawa ke arah yang aneh-aneh. Ya saya ini konon kabarnya keturunan Rasulullah. Nyambung juga ke habaib, tapi saya nggak mampu ngaku Habib. Kenapa? Mukanya nggak pantas. Saya kalau masuk ke Saudi, itu orang tahu angka Indonesia. Saya sering dengan putra-putranya Habib itu masuk ke Emirat Arab. Itu nakal yang utama Arab itu antri Pak di paspor Dual Khalid, negara itu yang kaya. Itu anehnya sampai di depan yang kaget imigrasinya. Kenapa? Dia nyetopkan paspor Indonesia. Antar Indonesia. Ya, jangan itu belum ada TV Pak. Tahun 90 bisa lebih. Saya ngajak anak Ben Sahab, ganteng putih, ya, Arab banget, ya. Tapi ini orang Indonesia suka ngasih hidup sama betul ya. Bahkan makan tempe makan itu biasa. Begitu di imigrasi kata Saudi, orang Saudi ini, antara Indonesia, mata fikir, antara setahun Indonesia. Tapi kalau saya ngaku, oh saya ini min sulalatin Nabi, saya takut imigrasi itu bawa kaca ke saya. Ngaca dulu, hidungnya gak ada hidungnya Nabi. Ya kalau soal begitu ya sudah selesai.
kita membahas sampai kemana-mana, ini saya sebut Bapak, sengaja supaya orang itu mengerti bagaimana perilaku guru-guru kita. Buhyatul Mustarsyidin itu akrab di pesantren-pesantren di Basir Masail dari dulu. Itulah kita yang menyatakan bahwa kalau ada satu negeri di dalamnya ada orang Islam bisa mengerjakan agamanya secara bebas merdeka, sholat aman, puasa lancar, sedekah iya, zikir tarekatan, jalan semuanya, maka negeri itu dikatakan sebagai Darussalam. Jadi kalau kita lihat Pak, NU itu dulu hadir menjawab perilaku yang ada di masyarakat, dijawab oleh NU, maka NU terasa dekat dengan apa ini masyarakat. Sekarang tantangan kita itu di sini, Pak. NU itu ditunggu. Saya mohon maaf, ini nggak ada streamingnya kan? Nggak ada videonya kan? Bagus ya. Kalau ada videonya saya ngeri-ngeri ngomongnya. Saya ini Pak, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di Jakarta. Saya sedih kadang-kadang kalau di tengah masyarakat itu masyarakat nunggu fatwa MUI, nggak nunggu fatwa NU. Padahal saya ketua MUI, kadang-kadang saya kepengen, ya fatwa NU ini kapan tampil? Lah ini jadi tantangan tersendiri. Bisa nggak NU itu membuat fatwa, membuat keputusan hukum yang market friendly? Tahu market friendly? Fatwa itu ditunggu dan berguna ke tengah-tengah masyarakat. Ini tugas kita berjamaah di antara NU itu berkat, ada kiai, ada pesantren. Semua masyarakat dulu itu mau ngapain saja, mesti tanya sama kiai. Tanya sama kiai, hukum apapun. Nah sekarang tugas kita sekarang ini di NU sekarang itu kita mampu dekat dengan masyarakat, menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Fatwa sekarang itu nggak gampang. Ada fatwa sekarang, itu fatwanya belum selesai sampai sekarang. Tapi masyarakat pasti sudah tidak perlu dengan fatwa itu. Apa contohnya? Emani. Bapak kalau masuk tol sekarang, itu bayarnya pakai apa? Pakai kartu. Itu dibahas masalahkan. Itu nggak selesai-selesai. Emani ini hukumnya halal apa? Kenapa nggak selesai? Karena boleh jadi cara pandang kita dengan zaman itu tidak sama. Ini sebelum sampai ke sana, saya pakai contoh yang dekat. Dulu di Jakarta, orang Betawi itu kalau lebaran itu bayar zakat fitrah pasti. Saya kecil tahu ahli sunnah NU. Ya. Sekampung tuh Betawi semua. Orang Betawi 20 tahun lalu itu kalau bayar zakat fitrah pakai duit itu kayak masuk neraka. Kapan? 20 tahun yang lalu. Hari ini semuanya bayar pakai itu. Pakai duit. Kenapa? Zamannya berubah. Ini saya cerita pengalaman. Saya kalau bulan Ramadan itu nggak terima undangan. Betul-betul dengan santri saya. Karena saya biasa keluar, sebulan tidak pernah keluar, bosan saya di rumah. Ya Allah, suntuk juga di rumah terus. Saya telepon ketua NWC Jaga Narsai, bukan PJ Jaksel, NWC. Saya telepon, ada masalah nggak di kampung sini? Masalah kalau dicari banyak Gus. Terus kita kumpul yuk, tapi Gus datang ya, saya datang. Kita bikin bakso masaknya malam 27 Ramadan. Kalau orang lain cari Lailatul Qadar dengan terawih, kita Lailatul Qadarnya buka kitab bakso masaknya. Kumpul Pak habis terawih di jam 10 malam. Saya langsung jadi moderator. Saya ngomong, ada masalah nggak di kecamatan kita Jakarta? Angkat tangan orangnya. Ada bos saya, apaan? Saya mulai sekarang nggak mau jadi panitia zakat fitrah. Kenapa? Ribet. Kenapa ribet? Bagi zakat fitrah sekarang susah. Kenapa susah? Karena hidup berubah. Bapak bisa bayangin, pengemis sekarang itu punya grup WhatsApp. Pengemis sekarang
itu punya kekuasaan. Orang miskin sekarang, semiskin-miskinnya itu punya HP. Maka musola itu punya daftar mustahik, WhatsApp grup mustahik. Diumumin sama musola. Malam ini kami akan membagi zakat fitrah. Ada janda nyaut, janda tua, ya. Kalau janda muda urusan banser, ya, nangsor. Ini janda tua nih nyaut. Zakat fitrahnya berapa Pak? Ya zakat fitrah 2,5 kilogram beras. Ngomong nih, beras doang? Iya. Jawab nih mustahilnya, gua nggak ambil. Kenapa? Dari rumah ke musola naik angkot 5.000, pulang pergi 10.000, cuma ngambil beras 2,5 kilo atau 3,5 liter. Gua nggak semiskin itu. Saya rasa generasi juga sama. Saya nggak semiskin itu. Akhirnya apa? Ini kejadian Pak. Saya memang pernah ditelepon sama pengurus NWC, di telepon tanggal 15 awal. Ini ketua NWC nanya, Pak Gus, apa hukumnya menjual beras zakat fitrah di musola? Kok bisa? Banyak kan Gus? Berapa? 15 karung. Ya. Dulu di Jakarta, saya ini tinggal di Jakarta Selatan, Pak. Saya ini anak Jaksel, ya kan? Dulu saya di Senopati, Pak. Ya, tetanggaan sama Pak Sandiaga gitu ya. Itu ada masjid namanya At-Taqwa. Itu sebagus-bagusnya masjid tahun 90-an. Itu kalau malam lebaran, itu pengemis banyak. Sekarang malam lebaran, pengemis sudah nggak ada. Kenapa? Transportasi udah murah Pak pulang ke Jawa. Pengemisnya itu punya keahlian akuntansi. Jadi kalau tanggal 25 Ramadan itu ada pengemis yang gua mau pulang kampungnya udah sampai target. Akhirnya mustahiknya ini pulang. Habis. Pengurus masjidnya bingung. Mau dibagikan, gak ada yang mau ngambil. Tapi anehnya kata temennya, kalau yang 3,5 liter itu kita konversi jadi uang, datang semua. Pembagian zakat fitrah berapa? 75.000. Itu semuanya nyaut di grup. Tungguin ya, ntar malam gua datang di situ. Semuanya datang, kenapa? Uang. Nih. Kita ini di NU, itu harus bijak terkait dengan apa ini? Fikih hari ini. Kenapa? Karena fikih itu kan multitafsir. Imam Abu Hanifah dulu, dan itu masih al-Madzhab al-Arba'ah. Itu ketika memaknai Rasulullah bayar pakai kurma, itu tidak dimaknai oleh Imam Abu Hanifah. Kurma itu makanan pokok. Imam Syafi'i memaknai kurma itu makanan pokok. Imam Abu Hanifah karena hidupnya di Irak lebih maju secara ekonomi, maka Imam Abu Hanifah bilang gini, dulu Nabi itu membayar kurma itu bukan karena kurma makanan pokok, tapi kurma itu komoditas utama. Dia barang tapi fungsinya sama dengan uang. Nih, Bapak lihat. Saya bukan ngendos Toyota ya. Bapak kalau punya mobil Avanza, nih punya Avanza, malam ini butuh duit, Bapak jual sekarang, laku nggak? Laku. Karena Avanza itu mudah dijual, orang suka. Tapi Bapak punya Mercedes yang jauh lebih mahal dari Avanza, itu dijual seminggu belum tentu laku. Maka orang kadang-kadang kalau saya tanya, kenapa pakai Avanza? Gampang jualnya Gus kalau butuh uang. Maka Imam Abu Hanifah itu memandang kurma bukan makanan pokok, tapi komoditas utama. Dia berbentuk barang, tetapi barang ini pada masa Rasulullah sejatinya memiliki fungsi sama dengan uang. Buktinya, kalau saya kurma saya bawa ke pasar, beli baju, itu ada harganya. Jadi dulu Pak, zaman Nabi, itu kalau harga baju, itu dua harga. Ini baju, harganya 100.000 atau sama dengan 2 ekor ayam. Maka Bapak punya uang sama punya ayam, dulu sama. Sekarang beda. Coba aja bawa ayam ke mall, ya belum masuk udah diusir Bapak. Kenapa? Ini bukan tempatnya ayam. Ya. Nah, sejauh mana nih sekarang NU bisa merespon persoalan yang ada
ada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat sekarang menunggu Pak, ada orang kaya tanya sama saya, Gus, saya punya lukisan. Saya tanya, berapa harga lukisannya Pak? 1 miliar. Coba Bapak, ya, kita biasa lagi Fathul Qorib sama Fathul Mu'in. Buka Fathul Qorib, buka Fathul Mu'in, ada nggak zakat lukisan? Nah, ada nggak zakat lukisan? Nggak ada. Kenapa nggak ada zakat lukisan? Ya karena zaman Nabi nggak ada lukisan yang nilainya seperti itu. Lukisannya ada sertifikatnya Pak. Hebatnya, kalau ini pelukis terkenal, sertifikat lukisan itu bisa digadaikan di bank sama bahkan lebih diminati daripada sertifikat tanah. Kenapa? Sertifikat tanah Bapak Kepala BPN tahu rumitnya kayak apa di kota besar. Ada sertifikat aspal Pak. Asli tapi palsu, palsu tapi asli. Sementara sertifikat lukisan itu dijamin. Bapak bisa bayangin, kita kadang-kadang Pak, datang orang kaya, ini saya punya lukisan, ada zakatnya nggak ada. Oh bahaya, nanti orang semuanya bisa beli lukisan. Tapi coba, kalau itu hidup cara berpikir, ingat zakat. Ini saya bukan ngajarin fikih yang aneh-aneh. Saya pengen NU itu kembali ke tengah-tengah masyarakat. Zakat itu ada unik. Coba Bapak lihat zakat hewan. Zakat hewan itu kalau dikonversi dinilai dengan uang itu bisa kacau. Contoh, Bapak kalau punya sapi 20 ekor, Bapak wajib zakat 1 ekor sapi. Kalau Bapak punya 40 ekor kambing, Bapak wajib zakat 1 ekor kambing. Dulu kita ngaji di pesantren kayak gini, tenang. Tapi kalau ngajinya sekarang, bahaya. Contoh, kambing harganya 5 juta. Kambing harganya 5 juta. 40 ekor, 40 kali 5, berarti nilainya berapa? 200 juta. 200 juta. Kalau barangnya dalam bentuk kambing, Bapak wajib zakat. Tapi Bapak kalau punya sapi, itu 20 ekor. Kalau sapi harganya sekurang-kurangnya 30 juta, 20-nya 600 juta. Kalau Bapak punya sapi, ini Pak, 10 ekor. Kalau dijual 300 juta, tidak wajib zakat. Bapak punya kambing 40 ekor, nilainya 200 juta, wajib zakat. Orang yang berpikiran nakal, sebelum sampai 1 haul, kambingnya dijual semua. Nanti akhirnya ada mafia pajak, ada mafia zakat. Benar nggak? Benar nggak? Jadi lebih aneh lagi. Unta sama sapi itu dalam banyak hal sama. Unta kalau Bapak korban buat 7 orang, sapi kalau korban 7 orang. Kalau Bapak haji tamattu nyembeli 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi bertujuh dan 1 ekor unta bertujuh, itu semua fikih sepakat. Tapi anehnya kalau zakat beda. Sapi nisabnya 20 ekor, unta punya 5 ekor, wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Padahal unta sama kambing pada banyak hukum sama, tapi urusan zakat beda. Saya pernah sekali diundang ke Kerawang, dempetan pabrik mobil perakitan, yang satu Toyota, yang satu Daihatsu. Nih saya kasih tahu sama Bapak, Bapak juga tahu. Ini jangan Bapak pikir saya endorse mobil. Ini nyebut-nyebut merek kayaknya dibayar ini, enggak ya. Avanza sama Xenia sama enggak? Sama. Bedanya yang satu Toyota, yang satu Daihatsu. Ketika beli baru, harganya sama. Tapi kalau dijual lagi, mahalan Avanza apa Xenia? Avanza. Mahalan Avanza. Padahal Sama. Saya berpikir, jangan-jangan nisab unta itu dibuat seperti itu agar akal manusia itu bisa berpikir bahwa ada sesuatu yang nilai lahiriahnya sama, tapi nilai maknawiahnya berbeda. Contoh tanah Bekasi sama tanah di Jakarta Selatan, tanahnya sama. Sama, nggak percaya dia. Coba dia tanah Bekasi sama tanah di SCBD di Kuningan itu, Sudirman, Bapak tidak sama. Harganya beda banget. Di sana semeter 200 juta, di sini semeter mungkin 20 juta. Kenapa di sini 20? Kenapa di sana 200? Bukan urusan
tanahnya. Urusan apa ya? Sisi. Gengsinya. Saya ini udah pindah Pak. Pesantren sekarang di Jagakarsa, di pojoknya Jakarta. Tapi KTP saya tetap alamat lama. Kenapa? Ini ramah. Alamat saya lama, Jalan Senopati nomor 35. Rumah Wapres dulu, Pak Sudarmono, Jalan Senopati nomor 41. Dulu saya masih kecil, Pak. Itu polisi nggak pernah mau bermasalah dengan saya. Saya dulu kecil nakal, Pak. Belum jadi nakal. Saya SD itu bawa mobil. Masih SD, itu bawa mobil. Ditangkap sama polisi di Medan Merdeka Utara ke istana. Saya turun dari mobil, itu stylenya anak Jakarta. Saya bilang polisi, "Maaf Pak, saya nggak punya waktu nih, saya ditunggu sama om saya. Ini Pak STNK-nya, yang ini kuncinya, Bapak balikin ke Jalan Senopati." Dia tanya, "Nomor berapa Dek?" Saya nyebut 41. Itu rumahnya Wapres. Itu polisinya langsung peluk saya. "Jangan begitu Dek. Udah, adik ini hati-hati, nggak punya SIM kan? Jangan mungkin kesini adik di kampung-kampung aja. Hati-hati ya Dek. Kenapa? Jalan Senopati. Padahal sama-sama Jaksel, KTP-nya juga sama, tapi beda tempat, beda rasa. Iya. Kalau itu kita simpulkan menjadi hukum hari ini, mungkin itu akan menjawab kesenjangan keras Allah. Kenapa orang punya emas wajib zakat, Hotman Paris yang punya berlian tidak wajib zakat? Orang dulu masih bisa diakalin santri dulu, karena emas itu harganya tetap, berlian harganya nggak tetap. Itu namanya orang yang ngajar nggak pernah beli berlian. Itu karena ustaznya nggak pernah. Kalau orang yang ahli berlian tahu, nggak ada itu yang namanya berlian itu bukan karena logam mulianya, karena keindahannya. Semakin besar, harganya semakin mahal. Bukan soal gram-gramnya. Semakin utuh, semakin mahal. Semakin dipetak, semakin apa ini? Ya, kalau kita ilmu mikirin kayak begitu, rasanya orang itu nanti akan nanya sama ilmu semua. Asal kita bisa mendudukkan persoalan itu pada tempatnya. Sekarang bapak-bapak, ya, uang itu udah nggak kelihatan. Bapak dulu kalau pergi nggak bawa dompet panik. Kenapa? Uangnya ketinggalan. Era 2000-an ATM-nya ketinggalan. Sekarang nggak butuh dompet, Pak. Butuhnya apa? Handphone. Kenapa? Rezim kris yang Bapak baca pakai tulis itu. Itu hebat, Pak. Bapak jangan merendahkan Indonesia. Itu sedunia cuma Indonesia. Bapak ke Singapura nggak ada rezim kris. Bapak ke Arab Saudi, tidak ada rezim kris. Indonesia itu luar biasa. Makanya Donald Trump itu kesal. Gara-gara kita pakai kris, Amerika itu kehilangan kesempatan dari visa dan Mastercard. Bapak dulu kalau punya ATM, itu ada visanya, ada Mastercard-nya. Dulu sebelum Indonesia punya gerbang bayaran Nusantara, itu setiap kita gesek di luar negeri atau dimanapun, visanya itu dapat sekian persen. Masuk ke Amerika itu mungkin triliunan, cuma dari komisi itu. Sekarang Indonesia punya yang namanya BRIS. Nah, uang yang kayak gini gimana nanti statusnya? Coba Emani itu banyak kiai berfatwa haram. Tapi anehnya kiainya make. Karena kalau nggak make, nggak bisa bayar tol. Karena saya tadi kesini biar kata Suriah, tapi di pintu tol Bekasi itu, saya exit dia pakai Emani. Saya udah coba waktu itu pakai sholat Fatih, nggak kebuka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Fatih. Saya baca sudah sempurna dengan ijazah muntasim wa sahibin sholawat, nggak kebuka. Begitu saya pakai tawasul dengan bayangan diri, Masya Allah, ringkas betul, nempel. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Bekasi. Coba lihat. Sekarang Pak, di bakso Nasayukan itu ada banyak sisi yang harus jadi pertimbangan. Dan itu yang nanti kita diminta untuk menjawab persoalan itu. Emang itu halal atau haram? Ini saya supaya nanti yang mau itu balik Pak. Balik gagahnya yang mau itu dengan keilmuan. Semua orang itu menunggu versinya ini. Kita bisa bayangkan Pak. Emang yang pertama, emang itu apa? Kata kiai, emang itu wadiah, titipan. Ya. Kata yang dua, ini bukan titipan, ini dompet. Ya. Bapak, dulu kalau punya uang, uangnya taruh di mana?
Sekarang uangnya ditaruh di mana? Di kantung. Kalau dulu uang dimasukin dompet, sekarang uang dijadikan top up saldo. Sejatinya sama. Yang satu dompet Bapak masukkan 1 juta, yang satu kartu Bapak masukkan 1 juta, tapi 1 jutanya pakai SBUFA, nggak kelihatan fisiknya masuk di kartu. Persoalannya, ada persoalannya. Kalau Bapak nabung, Bapak punya ATM, punya rekening, ada namanya, maka ini disimpan di server bank. Kalau kartu Bapak hilang, buku Bapak hilang, selama identitas Bapak masih ada, maka Bapak bisa telusuri uang Bapak di bank pasti ketemu. Tapi yang kami tidak gitu. Kata bank, saya nggak mau nyatet nama orang, kelamaan. Saya maunya jualan dompet elektronik. Bapak masukkan duit di sini. Kalau cuma memasukkan itu nggak masalah. Persoalannya kalau hilang. Dipakai orang. Nih, Bapak, kalau ini dompet, Bapak punya dompet beli di Bekasi, ke Tanah Abang kecopetan. Kalau Bapak kecopetan uang, dompetnya hilang di Tanah Abang, Bapak datang nggak ke tukang dompet? Maaf, Pak dompet, di dompet saya kecopetan. Kalau dompet urusan lu, gua kan cuma jual dompet mau kemana? Bukan urusan. Tapi persoalannya, kata yang buat ini kan dompet. Kalau sudah hilang, jangan minta pertanggungjawaban sama tukang. Dari aspek ini kelihatan benar nggak? Ini deh, ridho zaman sekarang itu bukan ridho zaman dulu. Kalau dulu ridho itu pasti ada unsur kemanusiaan. Saya jualan sama Bapak, barangnya 9.500, saya jual. Bapak bayar 10.000, saya ngomong pagi 500-nya buat saya ya. Redo Pak, redo. Kenapa? 500 doang. Paham? Ridho zaman dulu simple. Pasti itu anti binafsin, lahir dari hati yang murni baik untuk sedekah sama orang. Tapi ridho sekarang, kalau Bapak tahu, asalnya ridho dan nggak ridho. Apa contohnya? Supermarket. Kalau saya punya hypermart, ya, Eko kan nggak punya Ekomart, saya yang punya Fakismart. Dari Sabang sampai Merauke. Satu hari yang belanja di toko saya itu katakan 1 juta orang. 1 juta orang dari Sabang sampai Merauke. Gimana caranya? Gampang. Kasirnya cantik-cantik nih. Kasirnya cantik, yang belanja bapak-bapak gini. Begitu belanja 10.000, belanja 9.000, uangnya 10.000. Kata kasirnya, Pak, yang 1.000 diganti permen aja ya, sambil senyum. Kira-kira nih laki-laki akhir zaman, ya? Laki-laki yang mau ketemu Dajjal ini akhir zaman, ya? Ini kira-kira yang enggak apa iya? Iya, mesem-mesem. Udah Neng, cuma 1.000 aja. Neng kalau mau berapa sih mas kawin begitu kan? Yakin Bapak ngasihnya itu ridho. Pak tinggal 1.000 doang, ridho di sini. Tapi nanti akhir tahun, karena Fakismart ini perusahaan publik, dia harus mempublikasi laporan keuangannya. Maka yang terjadi, kembalian Bapak yang 1.000, kan saya bayar pakai permen 3 biji. Permennya harganya cepet, kali 3, 300. Maka saya sebetulnya punya untung berapa? 700. Yang kayak gini kan di toko saya 1 juta orang. Kali 700 juta. Nanti dalam ilmu akuntansi, ini menarik Pak, ditulis sebagai ilmu pokok. Apa ilmu pokok? Ilmu pokok bahasa fikih. Bahasa akuntannya rupa-rupa. Ini ada harta, saya nggak tahu punya siapa, tapi ada di lemari saya. Saya nggak tahu ini punya siapa, tapi ada di rekening saya. Berarti punya. Itulah sebabnya toko Bapak nggak maju-maju, tokonya orang lain maju. Kenapa? Karena Bapak cuma jual barang, dia nipu pakai permen. Baik. Kalau sehari 700 juta, setahun dapat berapa ya? Pertanyaannya,
mengembalikan kembalian dengan permen itu hukumnya halal apa haram? Bapak bisa katakan halal, bisa katakan haram. Tapi jawaban itu ditunggu. Ini sudah malam, Pak. Tapi saya ingin menyampaikan, NU itu harus hidup di sana. Itu satu. Saya ini alhamdulillah termasuk ustadz yang tidak gaptek. Jadi yang namanya Tokopedia, yang namanya Gojek, itu saya gunakan dalam keseharian saya. Saya mikir, Tokopedia itu yakin konsumennya mayoritas orang impor. Saya mikir, kenapa NU Bekasi nggak bisa bikin Nupedia, NO-pedia. Dalamannya semua orang NO, yang belanja orang NO. Coba Bapak bayangin, semua tukang gorengan di Bekasi itu kalau kita tanya mayoritas NO. Coba Bapak tanya, semua warteg itu saya yakin warteg itu 99,9% NO. Coba sekali-kali NO Bekasi itu bikin Nu Bekasi, aplikasi kan, kumpulin tukang sayur, kumpulin tukang roti, semuanya nanti. Coba Bapak istimewa kayak gini, semuanya minum air mineral. Coba mineralnya NO Bekasi, nanti bajunya baju muslimah Bekasi, nanti ke dokternya klinik Ansor NO. Rasanya NO ini harus bangkit ke sana. Kita ini udah lama Pak, ya, ngumpulin orang, kumpulnya iya, hasilnya nggak ada. Jadi kalau Aziz itu tadi ditantang, ada berapa orang kata Kiai Abu Bakar tadi, saya berpikir lebih dari itu. Kalau kita bikin zaman ini, zaman yang seperti itu, zaman aplikasi, zaman ini, itu NO, insya Allah itu akan bisa hidup. Saya saja berpikir Pak, kalau orang ini itu kompak se-Indonesia, harusnya presiden itu harusnya yang menang pemilu itu coba NU itu yang begini itu Pak, ada di mana-mana, tapi anehnya nggak kemana-mana gitu. Di Golkar ketemu orang NU, di PDIP ketemu orang NU, tapi kalau NU-nya sendiri ya alhamdulillah, lalu itu istimewa kumpul, habis itu bubar, nanti lalu itu istimewa lagi, kumpul lagi, habis itu bubar. Saya ngebayangin Pak, kalau NU bisa menggerakkan seperti ini, saya sedih. Kadang-kadang kalau kita survei, jangan-jangan yang terlibat pinjol itu mayoritas juga orang NU. Kenapa? Lemah ekonomi, akses permodalan nggak ada. Seandainya kita bisa membuat jauh-jauh ini ke depan seperti ini, itu insya Allah akan memberikan manfaat. Ini rasanya yang ingin saya sampaikan, bukan pengajian, tapi kesadaran. LDNO mulai ngurus dakwah era kekinian. LTN, saya pernah ditanya LTN, mumpung ingat, Lembaga Taklif Wan Nasyr. Gus, kita harus bikin buku. Saya bilang, era sekarang bukan era buku, era sekarang era TikTok dan Instagram. Saya membayangkan Pak, kalau semua aspek keilmuan, sosial, kemasyarakatan yang hadir di TikTok itu NU, yang hadir di Instagram itu NU, itu insya Allah NU tidak akan habis dimakan zaman. Tapi kalau kita masih seperti ini, saya agak khawatir. Sekarang aman, tapi boleh jadi 20 tahun yang akan datang, NU-nya akan ada ini tergerus oleh zaman. Maka ini yang ingin saya sampaikan di Layatul Istimewa. Semua badan organisasi itu berpikir bagaimana berakselerasi dengan zaman, bagaimana menjawab kebutuhan muslim hari ini, sehingga NU itu selalu dekat dengan masyarakat, NU itu selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga antara NU dan masyarakat itu selalu menyatu, menjadi imam, menjadi lentera. Semua gerak dalam hidup ini diwarnai oleh manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian malam hari ini. Terima kasih kepada jajaran PCNU Kota Bekasi, Roy Surya, Katib Surya, Ketua Panitia, Sekretaris dan semuanya yang sudah membuat acara luar biasa pada malam hari ini.
Mudah-mudahan Allah jadikan jam'an ada jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, membersamai kita bersama jamiah Nahdlatul Ulama sampai kelak kita bertemu dengan rahmat dan ridha Allah fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.